Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Imam Salehudin selaku dosen di mata kuliah kepemimpinan. Halo juga untuk teman-teman kita sekelas di mata kuliah ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas chapter 15 dari buku leadership yang berjudul The Dark Side of Leadership. Nah, tim kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Selina Faramita. Yang kedua ada Dalila. Dan yang ketiga ada Wildan Alfandi Yahya. Pertama-tama saya ingin membuka presentasi kali ini dengan sebuah pepatah atau idiom yang kita pasti udah sering dengar banget, yaitu the fish rots from the head down, atau ikan itu busuk dimulai dari kepalanya dulu. Apa implikasinya dengan chapter ini? Jadi di suatu organisasi itu apabila pemimpinnya tidak bagus dalam memimpin, maka yang kena imbasnya adalah semua. Jadi kepalanya busuk, satu badan ikut busuk semua. Nah, di bab ini kurang lebih kita akan membahas 3 hal ini secara keseluruhan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang buruk atau bad leadership. Yang kedua ada inkompetensi manajerial. Dan yang ketiga ada penurunan kualitas manajerial, serta kekurangan-kekurangan lainnya yang nanti akan lebih detail. Nah, 3 ini kelihatan mirip, tapi sebenarnya beda-beda semua. Jadi kepemimpinan yang buruk itu dia efektif, timnya kebentuk di bawahnya, hasilnya itu ada, tapi kadang nggak sesuai moral atau etika yang berlaku di masyarakat. Sementara kalau yang kedua, inkompetensi berarti si pemimpin ini nggak punya kapasitas sehingga tidak mampu membuat tim atau nggak bisa bikin hasil, ataupun ada hasil tapi hasilnya itu malah membuat penurunan kualitas pada follower-followernya atau pengikut di bawahnya. Dan yang ketiga, penurunan kualitas manajerial, kesulitan pemimpin atau orang-orang yang punya otoritas akan berimbas ke orang lain yang berada di bawah kepemimpinannya. Baiklah, kita mulai masuk ke topik yang pertama ya, atau bad leadership. Sebelum kita mencari tahu bad leadership itu seperti apa, gimana sih caranya kita menilai satu kepemimpinan itu efektif? Kepemimpinan efektif itu kurang lebih seperti ini, dan semuanya harus terpenuhi. Yang pertama, pemimpinnya itu mampu untuk membangun sebuah tim dari apa yang dia lakukan. Yang kedua, nggak cuma membangun tim, dia juga menginspirasi atau memberi pengaruh positif kepada orang-orang di bawahnya. Yang ketiga, ada result, mereka nggak cuma solid, tapi mendeliver hasil-hasil atau target yang diinginkan. Dan yang terakhir dan paling penting, kepemimpinan yang baik juga seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas pengetahuan semua pengikut atau orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, kalau bad leadership sendiri seperti apa? Bad leadership itu orangnya itu bisa jadi efektif loh. Dia bisa membangun tim yang bagus, ada hasilnya juga, tapi hasilnya ini yang kita permasalahkan, karena hasilnya itu kadang nggak sesuai moral sama etika yang berlaku. Yang berlaku kenapa? Karena budaya itu bergeser ya, seiring pergeseran zaman. Terus siapa yang bisa terkena imbas dari bad leadership ini? Hampir semua aspek kepemimpinan di hidup kita, bisa jadi pemerintahan, orang-orang di politisi yang tentu saja banyak kita rasakan, sektor keuangan, militer, sektor agama, bahkan perusahaan, dan ini terjadi di berbagai leadership pipeline, mulai dari manajer paling rendah sampai yang tertinggi levelnya. Kenapa orang-orang dengan bad leadership ini kurang baik untuk jangka panjang? Karena lingkungan yang mereka tempati itu akan mengalami penurunan kualitas. Di samping kita bisa lihat contoh orang-orang dengan kepemimpinan yang efektif, mungkin karena orang-orang mau mengikuti dia, dan saat itu mungkin orang-orang berpikir bahwa keputusan yang diambil Adolf Hitler itu sesuatu yang bagus untuk menggenosida orang-orang dengan agama tertentu gitu atau suku tertentu. Tapi seiring perkembangan zaman kita melihat bahwa hal yang dilakukan dia itu nggak benar dan salah gitu. Jadi ya mungkin dia bisa menggerakkan banyak orang, tapi hasilnya itu buruk gitu untuk jangka panjang. Di buku Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond itu menulis seperti ini. Raja, ratu, dan partai terpilih itu kebanyakan selalu mengeluarkan hukum dan aturan yang bertujuan untuk memperkuat kekayaan dan kekuasaan diri mereka sendiri. Bahkan ketika ada penguasa-penguasa penerus mereka nggak banyak melakukan perubahan selain menaikkan status mereka sendiri juga gitu. Dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang lama. Mungkin kita membaca ini juga relate sendiri dengan kehidupan kita di masyarakat dan di berbagai
aspek kepemimpinan tadi. Selama orang tuh punya power, dia tentu akan membuat dirinya sendiri dahulu sejahtera, dan itu biasanya akan toksik dalam jangka waktu yang panjang. Di akhir subbab ini, penilaian baik dan buruk seorang pemimpin itu hanya bisa terlihat di mata orang-orang yang mengawasinya. Jadi kita itu nggak bisa 100% ngikut pada pemimpin kita. Kita sendiri juga harus punya moral dan value-value yang kita pegang. Jadi kemanapun kita melangkah, setoksik apapun pemimpin mempengaruhi kita, kita tetap ada pegangan sendiri. Jadi kita nggak hilang arah gitu. Tapi sayangnya, seperti yang saya sampaikan tadi, nggak selamanya kepemimpinan yang buruk pada masanya berakhir buruk di kemudian hari, dan sebaliknya. Ada juga hal yang buruk di satu momen waktu akan membawa kebaikan ke arah yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Dulu mungkin Martin Luther King memperjuangkan suara-suara kaum kulit hitam dan hak-hak mereka. Di masa yang lalu itu dianggap sesuatu yang buruk, tapi sekarang kita melihat itu equality dan itu hal yang bagus. Kartini juga dulu menyuarakan hak-hak perempuan untuk bisa berpendidikan dan lain sebagainya. Mungkin di zaman itu sesuatu yang nggak patut dilihat masyarakat, tapi seiring perkembangan zaman, budaya bergeser, orang berubah, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kadang keputusan nggak populer di hari ini bisa jadi baik di masa depan, dan sebaliknya. Seperti itu. Yang kedua ada inkompetensi manajerial. Sebenarnya dari buku ada cara untuk mengetahui bagaimana satu orang itu dinilai sebagai satu pemimpin yang berkompeten atau enggak. Namanya Dr. Gordy Test. Dr. Gordy Test ini bisa dilakukan dengan 2 step mudah. Yang pertama adalah menghitung orang yang pernah atau masih menjadi anak buah kita. Nggak harus formal, tapi organisasi informal juga nggak apa-apa. Terus kita tanyakan ke mereka lagi berapa orang yang bersedia bekerja kembali atau melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalau semakin banyak persentasenya, berarti kita bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang kompeten. Tapi rata-rata, sayangnya dari penelitian ini, hanya 25-40% orang mau dipimpin oleh bosnya yang lama atau seorang pimpinan di organisasinya yang lama. Bisa dibilang orang-orang ini kebanyakan nggak berkompeten menjadi pemimpin karena kurang dari setengahnya mau dipimpin orang yang sama lagi. Selanjutnya ada dimensi inkompetensi manajerial. Sepanjang saya kerja atau hidup, gitu, saya sudah pernah menemui 4 tipe pemimpin di dalam 4 kuadran ini. Ada 2 sumbu, yaitu ada tim, tidak ada tim, atau tercipta solidaritas atau enggak. Dan yang kedua adalah sumbu ada hasil atau enggak ada hasil dari kepemimpinannya. Yang pertama ada kompeten, yang kedua berorientasi hasil, yang ketiga cheerleader atau pemandu sorak, sama yang terakhir numpang nama. Ini semua menggambarkan kepemimpinannya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini mungkin paling mudah mendefinisikannya. Manajer yang kompeten adalah mereka yang bisa membangun solidaritas atau tim di bawahnya dan juga mendeliver hasil. Mungkin contohnya kita bisa cari di sekitar kita, tapi saya kasih contoh film aja. Kalau ada yang udah pernah nonton atau belum, ada NCIS. Jadi ada Special Agent Gibbs namanya bosnya. Dia mungkin terlihat dingin, tapi dia sangat peduli sama bawahannya. Jadi timnya itu sangat solid. Dan dia juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang di-assign ke dia dengan sesuai target atau bahkan melebihi gitu. Nah, kita mulai masuk ke 3 tipe lainnya yang tergolong inkompetensi manajerial. Yang pertama adalah manajer-manajer yang hanya mementingkan hasil saja gitu. Mereka mungkin mendeliver hasil tapi tidak ada tim yang terbentuk dan solid di bawahnya. Karakter pemimpin seperti ini tuh gimana aja? Yang pertama, mereka sangat jago mencapai target. Mereka bahkan bisa mengembalikan situasi perusahaan yang akan decline atau jatuh kembali ke titik yang aman atau normal. Kenapa? Karena sometimes mereka nggak punya empati dan nggak peduli dengan anak buah. Mereka memperlakukan anak buah dengan buruk dan nggak segan-segan mengambil keputusan yang nggak populer atau mungkin menyusahkan buat semuanya, asal berhasil gitu. Oke sih di satu sisi, tapi biasanya orang-orang kayak gini tuh sukanya pindah-pindah perusahaan karena dia mahir dan orang melihat dia mampu mengembalikan situasi ke arah yang lebih baik, jadi sering lompat-lompat. Dan orang pemimpin kayak gini tuh biasanya dia sukses di program-program kenaikan pangkat karena selalu mendeliver hasil yang diinginkan oleh pemimpin yang di atasnya atau bahkan lebih tinggi lagi yang dia kasih. Sayangnya orang-orang kayak gini tuh suka overclaim, jadi dia berhasil ngerjain apa tapi branding diri atau marketing dirinya lebih tinggi, jadi nggak sesuai dengan realita dan orang menyesal menaikkan dia ke yang lebih tinggi. Orang kalau dinaikin udah nggak bisa diturunin lagi, jadi ya begitulah, jadi dia membuat kecewa juga.
Catatan kerjanya itu mostly mengesankan, bisa kerja, bisa mendeliver hasil, tapi dalam jangka panjang bisa membawa kemunduran organisasi karena tidak ada empati untuk sumber daya manusia yang ada di situ. Mereka tidak meletakkan people atau sumber daya manusia sebagai sesuatu yang perlu diperlakukan dengan baik. Nah, mungkin ini ada contoh Meryl Streep di Devil's Wear Prada gitu. Dia kan sangat berorientasi hasil berhasil, tapi ke anak buahnya nggak terlalu baik gitu treatmentnya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke manajer cheerleader atau pemandu sorak. Karakteristiknya itu seperti orang-orang yang punya referent power gitu. Mereka fleksibel, adaptif, hubungan interpersonalnya dengan orang lain baik, banyak yang suka, termasuk anak buahnya juga suka, loyal ke perusahaan, strategis, dan gampang sekali berbaur. Mereka itu bisa menjadikan kantor sebuah tempat yang hangat dan menyenangkan untuk bekerja. Sayangnya, kebanyakan orang kayak gini tuh fokus membangun relasi, tapi mereka lupa mendeliver hasil atau lupa menghasilkan target-target yang diminta. Karena people pleaser juga mungkin jadi terlibat kegiatan yang berbeda-beda, tapi malah kebingungan menentukan prioritas dan nggak menyelesaikan masalah yang diassign ke dia. Cuman karena orang-orang suka, jadi dibiarin. Potensi kerusakannya itu biasanya berlangsung di kemudian hari ketika orang-orang nyadar, kok orang ini nggak mendeliver hasil, akan terjadi mungkin cekcok, dan itulah kita tahu bahwa manajer seperti ini juga di dalam jangka waktu yang panjang tuh tidak akan efektif memimpin seperti itu. Saya jujur kebingungan mencari orang seperti ini selain di kehidupan nyata saya yang tentu saja ada, tapi kalau dari kartun mungkin Luffy ya. Luffy itu dia agak-agak kurang, tapi bawahan timnya itu juga pinter-pinter semua, jadi dia solid dan tetap bisa berjalan dengan baik. Tentu saja Luffy itu juga bisa membuat timnya selalu terikat satu sama lain dan kompak gitu. Walaupun kadang kita nggak tahu keputusan dia itu nggak bagus gitu. Dan yang terakhir dan terburuk, saya harap teman-teman nggak pernah ketemu, sayangnya banyak ya orang seperti ini ya, yaitu manajer cuma numpang nama doang. Karakteristik mereka itu nggak ada hasil, nggak bisa bangun tim juga, jadi semacam ada dan tiada gitu posisinya di situ. Kita juga bingung kok bisa dia naik gitu kadang. Mereka prinsipnya not play to win, but play not to lose. Asal udah bare minimum, ya udah gitu, nggak usah terlalu memenuhi ekspektasi orang-orang dan play it safe, nggak mau kena masalah tapi nggak mau menonjol juga, jadi live under the radar. Orang-orang kayak gini tuh dia serba kekurangan baik intelektual maupun kepribadian, mungkin juga nggak mengembangkan diri dalam jangka waktu yang lama, jadi membangun solidaritas timnya pun nggak bisa, deliver hasil pun juga nggak bisa gitu, nggak update dalam lama. Mereka itu nggak suka atensi juga pemimpinnya, karena bagi mereka atensi itu berbuah ekspektasi, harapan, dan berbuah lagi kekerjaan lebih. Jadi mending mereka nggak usah diperhatiin, jadi ya ada dan tiada gitu. Hobinya mundur kalau misal di-assign kerjaan, kayak menolak, atau malah menyabotase kerjaan timnya. Jadi yang ngerjain timnya, tapi dia klaim dia yang ngerjain. Itu nyebelin banget. Terus anak buah di bawah dia yang inisiatif, proaktif, kreatif, dan mau tantangan lebih itu biasanya tersiksa di bawah orang-orang kayak gini. Karena mereka itu tidak memfasilitasi mungkin intelektualitas anak buahnya, tapi juga tidak melindungi mereka ketika mereka ingin kerjaan lebih. Jadi benar-benar lepas tangan, anak buahnya juga ikut disalahin karena manajer kayak gini. Ya kasihan lah, penuh tekanan pokoknya. Akhirnya malah talenta-talenta terbaik dari perusahaan tuh resign karena keberadaan jenis-jenis manajer yang kayak gini. Michael Scott dari The Office mungkin salah satu contohnya, orang yang bikin kita bingung kok bisa ya orang kayak gitu kok naik ke posisi itu. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang punya tokoh serupa di hidupnya. Di end of the day, kesimpulannya apa? Apabila inkompetensi manajerial di satu institusi mencapai 50-75%, kita perlu mempertanyakan nih, kok banyak sekali orang yang nggak efektif pada posisinya? Apa yang salah dari sistem manajemen SDM-nya? Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa di semua tempat tuh pasti ada, di semua jenis organisasi, orang-orang yang inkompeten itu pasti ada. Tapi memang perusahaan dengan orang kompeten yang lebih banyak, dia akan mencapai kesuksesan di masa depan dengan range atau persentase yang lebih tinggi begitu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wildan. Terima kasih Bu Selina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai managerial derailment. Stuff happens. Jadi apa yang terjadi di sini?
Jadi kita tahu dulu moralization of management, pembodohan manajemen. Jadi biasanya kalau ada pimpinan, mereka mencari tangan kanan kirinya gitu, orang kedua kekuat gitu. Mereka malah cenderung tidak mengangkat orang yang sangat kompeten, bahkan melebihi dirinya. Kenapa? Karena mereka takut akan tersaingi atau malah eh, pressure-nya dia berkurang, influence-nya berkurang. Jadi cari yang penting loyal lah ya yes man gitu. Sehingga besok kalau yang yes man ini nomor kedua ini naik karena yang pimpinannya tadi merekrut dia mungkin pensiun atau pindah, dia akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia terjadi pembodohan manajemen yang bodoh-bodoh kumpul semua. Yang penting yes man. Nah, hal ini ada penelitian mengenai high potential manager. Jadi kalau kita kayak talent pool, nah di sini ada 25% yang diramalkan akan dipromosikan dan menjadi pimpinan, menjadi CEO atau menjadi direktur. Nah, di situ ada juga yang 25% dipromosikan tapi tidak bisa karena ternyata posisinya masih penuh. Jadi kalau misalnya yang atasnya sudah pensiun baru bisa naik gitu. Nah, yang 25% lagi dia keluar gitu. Dia merasa wah, perusahaannya kurang bagus ini atau mungkin karena dia nungguin yang atasannya kok nggak pensiun-pensiun dia bikin perusahaan sendiri gitu, bikin usaha sendiri. Nah, yang terakhir ini jadi topik kita hari ini adalah 25% justru didemosi, dipindahkan ke tempat yang kurang berpengaruh. Kenapa? Padahal dia termasuk talent ya, termasuk potensi yang bagus. Nah, di sini dia terjadi managerial derailment. Nah, di sini dari studinya ada beberapa case ya, kenapa gitu. Ada beberapa aspek dari aspek bisnis, aspek kepemimpinan, aspek antarpersonal dan interpersonalnya. Nah, biasanya kalau dari aspek bisnis, ya itu tadi, secara skill bisnis ternyata dia nggak bagus gitu. Terus tidak dapat menghadapi kompleks. Mungkin waktu dia jadi bawahan, kerjanya lancar, tapi begitu dihadapi beberapa aspek pekerjaan sekaligus sebagai pimpinan, dia tidak bisa mengkoordinir itu. Terus terlalu reaktif, tidak proaktif gitu. Dia tidak bisa memprediksi, mengantisipasi. Nah, di sini juga ada soal kepemimpinan gitu. Misalnya tidak bisa mendelegasi. Mungkin karena dia dulu pas waktu jadi bawahan sudah sangat ahli, dia merasa tidak percaya dengan bawahannya gitu. Jadi dia micromanaging dan tidak bisa membangun tim. Dia terlalu solo player, tidak bisa ada komunikasi. Dia merasa wah ini tim kok kerjanya lambat ya, udah saya handle aja sendiri. Nah, jadi dia sebagai pimpinan tapi dia tidak ada yang dipimpin. Nah, di sini juga interpersonal gitu, tidak bisa eh, mempertahankan hubungan dengan pegawainya. Jadi dia kayak komunikasi dengan orang itu tidak baik gitu. Malah menjadi bermusuhan dengan bawahannya sehingga tidak bisa bekerja sama sinergi itu. Nah, di sini ada interpersonal, itu seperti dia masih emosional, terus lambat dalam mempelajari hal-hal baru, dan juga ada terlalu ambisius, terlalu dependen apa dari avokat itu. Terus bahkan ada yang sampai rendah diri gitu. Padahal kan namanya pimpinan harus percaya diri agar bawahnya juga percaya diri atas instruksinya. Next. Nah, di sini ada 10 penyebab kenapa dia keluar dari jalur gitu. Nah, ada pola-polanya. Seperti klasik yaitu dikasih goal dari perusahaan tidak tercapai. Nah, terus tidak bisa membangun atau memimpin tim gitu. Terus dia juga tidak dapat membangun hubungan dengan baik dengan bawahannya gitu. Jadi malah terjadi permusuhan, jadi ketegangan. Dan juga tidak dapat beradaptasi. Kalau pimpinan kan pasti harus dihadapi permasalahan yang unik, yang dimana bawahannya pasti merujuk ke pimpinan ini untuk dicarikan arahan dan solusinya. Nah, itu perlu bisa beradaptasi. Di sini juga tidak ada persiapan untuk promosi jabatan. Tiap kita melakukan promosi pasti ada requirement-nya masing-masing itu. Yang selalu berubah juga. Mungkin waktu dia masih dijadikan talent pool sudah memadai. Namun karena dia kurang belajar, kurang beradaptasi, ternyata waktu diseleksi, ternyata dia tidak masuk. Nah, di sini seperti yang dilihat pada diagram, ada beberapa faktor di sini. Untuk pada pimpinannya tidak sadar diri, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah atau setelah situasi tidak sadar mungkin pegawainya sedang tidak semangat tapi pimpinannya tidak memberi motivasi yang baik.
Terus intelligence, expertise, keahliannya dia tidak ada atau kurang. Motivasinya tidak bisa motivasi bawahan, bawahannya malah tidak bermotivasi. Terus tidak bisa, bawahannya tidak bisa mengikuti dengan baik. Atau bahkan ada dark side personality traits. Jadi dia malah ada sifat-sifat buruk yang bawahan masih ragu, bahkan tidak mau untuk mengikutinya. Di sini juga ada ancaman seperti kompetitif ya. Jadi namanya pimpinan kan pasti ada orang-orang lain yang bisa menggantikan dirinya gitu. Terus ada juga efek globalization. Jadi sudah main lapangannya sudah tidak lokal lagi, tapi secara internasional yang dihadapi. Dan juga ada perubahan namanya peraturan pemerintah juga. Bahkan mungkin apa lebih ekstrim seperti bencana alam, perang. Kalau misalnya perusahaan juga merging akan agak ketemu-ketemu orang-orang baru lagi dan juga kepemimpinan yang bullshit dan juga ada reorganization juga. Nah, itu biasanya menjadikan guncangan-guncangan yang jika pimpinan itu tidak bisa beradaptasi dengan cepat, hanya santai-santai saja karena situasi sekarang sudah nyaman, itu sangat berbahaya. Dan juga faktor bawahan juga ya, namanya atasan tetap harus mengandalkan bawahannya. Kalau bawahannya merasa mengeluh, tidak senang dengan atasan ini, pasti performanya rendah. Gitu. Eh, juga ada bawahannya yang suka mengkritis saja gitu, tanpa solutif. Itu bisa menjadi beban pikiran juga buat atasan. Malas-malasan gitu. Bonus atau malah ada menggelompok-kelompokkan sendiri gitu. Jadi tidak mau saling berbaur. Sehingga sinerginya juga kurang. Next. Nah, di sini ada beberapa pengaruh ya tadi ya. Contoh-contoh faktor-faktor kenapa kok bawahan bisa mengaruhi signifikan performa dari atasan ini. Kan ada dua, yaitu faktor situasional dan bawahan. Kalau yang faktor-faktor situasional seperti kompetitif baru, globalisasi, teknologi disruptif, teknologi informasi, atau mungkin tren baru di customer, jadi pelanggannya berubah lagi keinginannya, apalagi kalau berubah secara generasi dari boomer dulu pengen apa, milenial apa, sekarang zoomer pengen apa, itu berubah. Lalu suppliernya tidak lancar, supply chain-nya tidak reliable gitu, jadi produksinya tersendat, atau ada peraturan pemerintah baru yang bisa menghambat cara workflow sekarang. Terus ada media massa yang mengcover kita buruk-buruknya demi clickbait. Terus atau yang ekstrim, perang atau bencana alam yang tidak bisa dihindari. Secara organisasi juga bisa merging, akuisisi, atau malah bangkrut. Atau mungkin ada atasan baru, CEO baru yang direkrut, terus dia mengaplikasikan strategi baru, melakukan organisasi baru, atau ada perubahan tujuan-tujuan bisnis, atau ada insiden di tempat kerja, atau ada bencana lingkungan juga, itu juga berpengaruh. Nah, ini tadi juga terkait bos baru, rekan baru, atau bahkan pemilik baru, karena mungkin kan akuisisi itu. Nah, kawan bisa merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan budaya baru gitu. Atau ada klik, di sini mungkin geng-gengan gitu di kalangan pekerja itu. Sehingga merasa tidak bisa kolaboratif. Misalnya, oh saya nggak mau ikut project ini kalau saya tidak dengan ABC, kalau sama dengan CD saya nggak akan mau kerja itu. Nah, itu kan tidak fleksibel jadinya. Dan bahkan demo, kalau makan demo ketidakpuasan itu, apa turnovernya tinggi malah. Jadi orang-orang merasa tidak betah langsung oh saya resign atau trainingnya baru aja selesai. Nah, itu juga membahayakan kepemimpinan juga di situ. Dan juga ada kalau ada pekerjaan baru, tanggung jawab baru atau proyek baru yang masih tidak familiar ya, pengalaman kita masih miskin, nah pimpinan pasti akan sulit untuk menghadapi situasi seperti itu. Next. Nah, di sini juga ada yang dibagi ya tingkat inkompetensi pegawai. Jadi para manajemen ini seperti pegawai juga, dia tidak selalu selamanya inkompeten. Semoga. Karena ada beberapa yang mungkin mereka menghadapi situasi yang baru atau karena shock karena masih mendadak baru ya. Nah, kan mereka butuh waktu untuk membangun timnya, mengkoordinasi timnya gitu dan mencapai targetnya gitu. Tapi setelah melakukan evaluasi, terus melakukan pembelajaran dengan tim, ditemukan apa solusinya untuk situasi tersebut, maka akan terjadi improvisasi, akan kemampuan mengendalikan tim dan hasilnya dapat dicapai kembali. Nah, itu secara episode, jadi sementara saja. Tapi ada juga yang sifatnya kronis.
sudah permanen. Jadi karena situasi begitu sulit atau kejadian yang benar-benar mengganggunya secara permanen, mengganggu paradigmanya atau memang sangat berubah sehingga skill setnya, pengalamannya jadi tidak relevan lagi. Nah, ini menjadi chronic management incompetence. Next. Baik, tadi sudah rekan kita gambarkan peran faktor situasional dan pengikut dalam managerial competence and incompetence. Nah, organizational culture sebagai sistem dari norma, nilai, atau kepercayaan bersama di antara anggota kelompok berperan penting juga dalam hal tersebut. Namun, organizational culture bukan faktor situasional yang membuat manajer gagal, tetapi kesesuaian seseorang dengan organizational culture itulah atau disebut organizational fit yang dapat menyebabkan seseorang dianggap inkompeten. Jika seseorang memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang tidak sama dengan mayoritas anggota, kemungkinan besar orang ini akan menjadi kurang cocok dengan organisasi. Ketidakcocokan inilah yang menjadi akar penyebab ketiga dari managerial incompetence and derailment. Seringkali pemimpin yang tidak cocok dengan organizational culture memiliki tingkat pengaruh yang semakin berkurang, yang mengganggu kemampuan pemimpin untuk melibatkan pengikut, membangun tim, dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Mereka yang tidak cocok berisiko dianggap tidak kompeten dan mungkin akan memiliki kecenderungan untuk bekerja di tempat lain yang dapat membantu mereka dilihat sebagai manajer yang kompeten. Organisasi sering menyadari bahwa terus melakukan hal-hal dengan cara yang sama pada akhirnya akan menghasilkan kegagalan. Dan salah satu pendekatan untuk mengembangkan cara berpikir baru adalah mempekerjakan orang dari luar dengan pengalaman kerja yang berbeda. Orang baru mungkin memiliki ide bagus untuk memperbaiki situasi, tetapi apakah mereka dan ide mereka bisa diterima akan sangat bergantung pada organizational culture. Jika ide-idenya menyimpang dari nilai-nilai dan keyakinan organisasi yang berlaku, kemungkinan besar ide-ide tersebut akan ditolak. Manajer yang dipekerjakan dari luar itu mengalami nasib yang sama ya seperti organ yang ditransplantasikan. Mereka yang dianggap cocok akan diterima dan mereka yang tidak cocok akan ditolak. Nah, yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa orang luar seringkali memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat yang dibutuhkan organisasi untuk berhasil, tetapi solusi yang ditawarkan mereka itu bertentangan dengan budaya yang ada, sehingga orang lama dalam organisasi tersebut malah mempertanyakan kecerdasan si orang luar ini. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan pemimpin untuk menghindari ketidaksesuaian dengan organizational culture yaitu memahami nilai, keyakinan, dan sikap mereka sendiri terhadap pekerjaan. Misalnya, saya bekerja untuk menghasilkan uang, atau yang lain dimotivasi ingin menjadi abdi negara gitu. Dan yang lainnya terdorong untuk membantu orang lain atau membuat perbedaan. Nah, tidak ada jawaban yang benar atau salah, tapi penting bagi siapapun untuk memahami apa yang mereka inginkan dari sebuah pekerjaan. Begitu pemimpin mengetahui apa yang mereka inginkan, langkah berikutnya adalah menentukan sejauh mana organizational culture selaras dengan keyakinan mereka. Salah satu caranya melalui wawancara informasi, di mana karyawan ditanya bagaimana hal-hal yang benar-benar dilakukan, bagaimana karyawan memperlakukan satu sama lain, apa yang dihargai, apa yang tidak dihargai, aturan tidak tertulis, dan lainnya. Informasi ini tuh akan membantu para pemimpin untuk menentukan sejauh mana nilai dan keyakinan pribadi mereka selaras dengan nilai dan keyakinan dalam organisasi. Next. Akar penyebab keempat dari managerial incompetence and derailment adalah kurangnya situational awareness. Contohnya, kasus kecelakaan pesawat yang sebagian besar diakibatkan kesalahan pilot berupa kurangnya situational awareness. Pilot dituntut memiliki kemampuan untuk bisa secara akurat menilai risiko sebelum, selama, dan setelah penerbangan. Pilot dengan situational awareness yang baik mengetahui apa yang dilakukan pesawatnya, cuaca, posisi pesawat lain, hubungan dengan darat, dan lainnya. Nah, seperti pilot, para pemimpin juga harus memiliki tingkat situational awareness yang tinggi jika ingin terlihat sebagai manajer yang kompeten. Manajer yang kompeten harus secara akurat membaca faktor situasi dan pengikut yang mempengaruhi tim mereka, dan harus peka juga terhadap perubahan. Manajer yang kompeten tidak hanya memiliki tingkat situational awareness yang tinggi, tapi juga harus memiliki self-awareness yang tinggi.
Individu yang menyadari kekuatan dan kekurangan mereka sendiri akan terus mencari cara untuk mengelola atau meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Sebaliknya, manajer yang inkompeten tidak akan aware dengan dirinya. Dan ini adalah akar penyebab kelima dari managerial incompetence and derailment. Ada dua alasan kenapa beberapa pemimpin kurang memiliki situational awareness dan self-awareness. Pertama, beberapa pemimpin yang inkompeten mengalami self-deluding karena reality distortion field yang sangat aktif, di mana mereka hanya menerima informasi yang selaras dengan persepsi diri mereka dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa manajer yang secara konsisten melebih-lebihkan kinerja mereka cenderung percaya bahwa mereka adalah orang tua yang hebat, olahragawan yang hebat, seniman yang hebat, dan seterusnya. Padahal bukti menunjukkan sebaliknya. Kedua, beberapa pemimpin yang inkompeten gagal mengindahkan feedback dari bawahannya. Meskipun informasi dari bawahannya akan membantu mereka membangun tim, bahkan bisa saja pemimpin yang inkompeten justru meredam feedback apapun dan dapat membungkam si bawahannya. Jadi apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kurangnya situational and self-awareness tersebut? Sangat penting bagi pemimpin untuk mendapatkan feedback rutin atas kinerja mereka, idealnya dalam bentuk 360 derajat feedback, kemudian meminta gagasan anggota tim secara teratur untuk meningkatkan kinerja tim dan menemukan cara tetap up-to-date mengenai situasi dan kondisi pengikutnya, lalu mendorong anggota tim untuk berbagi ide dan solusi untuk meningkatkan. Akar penyebab keenam dari managerial incompetence and derailment menyangkut penilaian. Jadi, ada 3 hal di sini, yaitu intelligence, relevant subject matter expertise, dan team building know-how, di mana semakin tinggi ketiga hal tersebut, maka seorang manajer akan semakin kompeten. Namun, ketika ketiga hal tersebut rendah, itu menunjukkan manajer yang inkompeten. Nah, cara menutupi kekurangan tersebut bisa melalui teknologi, yaitu dengan memanfaatkannya untuk membuat penilaian yang baik, yang pada gilirannya membantu pemimpin membangun tim dan mendapatkan hasil, lalu staffing, memanfaatkan kecerdasan dan pengalaman staf untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang membantu kesuksesan tim, dan tentunya kerja keras, di mana etos kerja yang kuat juga dapat menularkan efek kepada anggota tim yang pada gilirannya dapat membangun kekompakan tim dan mendorong kesuksesan tim. Next. Selanjutnya, poor followership adalah akar penyebab ketujuh dari managerial incompetence and derailment. Di awal perkuliahan kepemimpinan, kita sudah belajar tentang followership dan mengenal model Curvey dan Rulik. Model yang menyatakan bahwa terdapat 2 dimensi follower, yaitu critical thinking dan engagement. Di situ ada self-starter, yaitu mereka yang menawarkan solusi dan mewujudkan sesuatu. Ada brown-noser, mereka yang bekerja keras dan tidak pernah menantang atasan mereka. Lalu ada slackers, yaitu mereka yang melakukan segala hal untuk terlepas atau keluar dari pekerjaan. Ada juga criticizer, mereka yang memiliki hobi menunjukkan semua kesalahan yang dilakukan atasan atau organisasi mereka. Nah, orang-orang dalam posisi otoritas yang termasuk criticizer seringkali menjadi manajer yang tidak kompeten. Begitu juga brown-noser dan slackers. Dengan kecenderungan melakukan apapun yang atasan mereka perintahkan dan ketidakmampuan mereka untuk membuat keputusan independen, brown-noser dilihat sebagai manajer yang inkompeten. Slackers itu mereka sangat terputus dari tempat kerja, sehingga mereka tidak mungkin membantu tim atau mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Dan biasanya kita tidak akan senang berada di sekitar criticizer. Atasan langsung seseorang adalah penyebab utama tipe pengikut yang disfungsional tadi. Nah, agar tidak menjadi manajer yang inkompeten, para pemimpin perlu menyadari bahwa semua yang dilakukan di tempat kerja atau bahkan di luar pekerjaan itu penting. Perilaku sehari-hari, aktivitas kerja, status di Facebook, Twitter, atau story Instagram, itu semuanya dapat mempengaruhi tipe followership. Kemudian pemimpin perlu secara jujur menilai tipe pengikut mereka seperti apa. Jika mereka adalah brown-noser, slacker, atau criticizer, pemimpin perlu mencari tahu kenapa mereka adalah tipe pengikut yang kurang efektif dan apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadi tipe self-starter. Walaupun sebenarnya tidak cukup hanya membangun tim yang kohesif, karena manajer juga untuk menjadi kompeten perlu membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasannya. Next slide. Selanjutnya adalah
dark side personality traits. Nah, ini ada 11 sisi gelap personality traits yang boleh next slide lagi. Ini nanti bisa teman-teman baca penjelasannya masing-masing. Izin Mas, back lagi. Jadi beberapa aspek dari dark side personality traits yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap orang memiliki setidaknya satu dark side personality trait. Biasanya dark side tersebut muncul selama krisis atau periode stres tinggi dan merupakan coping mechanism untuk menghadapi stres. Lalu memiliki pengaruh besar pada kinerja untuk orang-orang yang berperan sebagai pemimpin daripada berperan sebagai pengikut. Biasanya terlihat hanya ketika para pemimpin tidak memperhatikan citra publik mereka, dan banyak dark side traits yang terkait dengan keterampilan sosial dan sulit dideteksi dalam wawancara atau pusat penilaian. Nah, 11 dark side tadi itu terkait dengan FFM ekstrim atau skor ocean, serta dapat terjadi pada setiap tingkat kepemimpinan dan seringkali organisasi menoleransi perilaku ini. Hal yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dark side personality traits pemimpin atau calon pemimpin, memahami situasi atau kondisi di mana kecenderungan ini mungkin muncul, dan memiliki skor yang lebih rendah pada dimensi neurotisme ocean juga membantu karena para pemimpin ini tampaknya lebih mampu mengatasi stres daripada mereka yang memiliki skor tinggi. Next lagi, Mas. Penyebab ke-9 dari managerial incompetence and derailment berkaitan dengan motivasi. Ada 2 aspek motivasi kepemimpinan yang perlu diperhatikan, bahwa ada orang yang cerdas, memiliki banyak keahlian yang relevan, tidak memiliki dark side personality traits tadi, dan merupakan pengikut yang sangat baik, tetapi sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memimpin. Banyak dari orang-orang ini adalah pengikut yang tadi itu tipe self-starter. Mereka memecahkan masalah, berkontribusi, bekerja keras, mengerjakan tugas, kemudian orang-orang juga senang sama mereka. Nah, karena etos kerja mereka yang kuat dan kemampuan mereka tersebut, orang-orang ini tuh mendapat promosi atas kontribusi yang mereka buat untuk tim dan organisasi mereka. Tetapi keputusan untuk mempromosikan mereka itu memiliki 3 konsekuensi yang tidak diinginkan. Pertama, tim kehilangan pemain terbaiknya. Terus kedua, orang yang dipromosikan mungkin memiliki individual contributor skill yang luar biasa, tetapi leadership skill yang dipertanyakan. Yang ketiga, orang yang dipromosikan mungkin tidak memiliki keinginan untuk memimpin. Dia mungkin mengambil promosi tersebut karena rasa terima kasih atau tidak ingin menimbulkan konflik. Tetapi mungkin dalam kenyataannya lebih suka menjadi kontributor individu daripada seorang pemimpin. Nah, mereka yang kurang motivasi untuk memimpin, yang memiliki kemungkinan besar menjadi pemimpin yang inkompeten. Untuk menghindari kesalahan ini, organisasi itu dapat bertanya kepada karyawan tersebut motivasi mereka untuk memimpin sebelum memberikan promosi. Jika motivasi untuk promosinya itu kurang, maka organisasi bisa memberikan penghargaan dalam bentuk lain, seperti misalkan mengabulkan penempatan di home base, mengizinkan WFH, atau memberi mereka bonus atau jenis lainnya. Nah, selanjutnya, menyangkut alasan yang mendasari keinginan untuk memimpin. Menurut Fred Lutan dan rekan-rekannya, kebanyakan orang terbagi dalam 2 tipe kepemimpinan. Yang pertama, successful leader, yaitu tipe yang berfokus menjalin networking, penuh politisasi, melakukan apapun yang diinginkan atasan mereka, loyal pada atasan, tidak membuat konflik, dan selalu berusaha mempromosikan diri. Sedangkan untuk mengelola bawahannya, timnya, dan kerjaannya, waktu yang dihabiskan relatif sedikit. Motivator nomor 1 untuk tipe ambisius ini yaitu mendapatkan promosi. Menurut penelitian, successful leaders naik pangkat dengan relatif cepat. Yang kedua ada effective leaders. Motivasi yang mendasari pemimpin dengan tipe ini adalah untuk menang dalam persaingan di bidangnya masing-masing. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melibatkan dan mengembangkan bawahannya, mengamankan resource yang dibutuhkan, mengatasi hambatan, membangun tim yang berkinerja tinggi, sedangkan mengelola hubungan dengan atasan cenderung lebih sedikit. Nah, Lutyens melaporkan bahwa hanya 10% manajer dalam sampel mereka yang menunjukkan asosiasi kedua tipe tersebut. Kemudian, sebagian besar organisasi itu sebenarnya menginginkan effective leaders yang menduduki suatu jabatan, tapi seringnya justru successful leaders yang dipilih mengisi jabatan tersebut. Hal ini terjadi
ketika relasi dan politisasi pada suatu organisasi mengambil peranan yang besar dalam penentuan promosi dibandingkan kinerja. Dan dapat dipastikan, organisasi itu memiliki persentase successful leaders yang tinggi. Karena di sana itu ada fenomena moronisasi manajemen ya, di mana para pemimpin itu cenderung mengelilingi diri mereka dengan successful leaders. Jadi, bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin, harus jelas dulu tentang alasan mereka siap dipromosikan. Jika mereka melakukannya karena rasa kewajiban, bukan karena keinginan untuk menjadi pemimpin, maka mereka seharusnya tidak mengambil promosi tersebut daripada menjadi pemimpin yang inkompeten. Dan pilihlah dengan bijak tipe kepemimpinan apa yang akan diambil. Kemudian bisa menerapkan strategi sesuai kedua tipe tadi. Next, penyebab terakhir dari managerial incompetence and derailment itu menyangkut kesalahpahaman yang dimiliki organisasi tentang kepemimpinan. Organisasi yang mempromosikan konsep kepemimpinan tertentu tanpa disadari dapat berkontribusi pada masalah ketidakmampuan manajerial mereka. Beberapa dari konsep populer yang disalahartikan itu termasuk humility, authenticity, integrity, dan servant leadership. Nah, humility itu merupakan atribut kepemimpinan yang penting dalam kepemimpinan, namun pemimpin yang rendah hati itu seringnya tertinggal gitu dibanding rekan mereka, terutama dalam organisasi dan fungsi yang tidak memiliki sistem manajemen kinerja berbasis data yang kuat. Bersikap rendah hati itu baik, tapi pemimpin efektif yang ingin dipromosikan perlu menguasai seni promosi diri juga. Lalu terkait authenticity, sering disebut-sebut sebagai komponen penting dari kepemimpinan yang efektif. Namun dalam konsep tersebut ada dilema etis, contohnya itu seperti kasus Adolf Hitler. Kemudian juga pengikut mungkin tidak ingin pemimpin mereka otentik. Pemimpin sebagai manusia memiliki pemikiran dan dorongan yang mungkin tidak diinginkan pengikut untuk mereka tindak lanjuti. Dan itulah salah satu alasan organisasi memiliki kebijakan dan masyarakat memiliki hukum untuk mengendalikan dorongan dari pemimpin tersebut. Jadi idealnya lalu terkait integrity, pemain sering merasionalisasi kebohongan mereka. Pemimpin maksudnya. Untuk kesebutnya kebaikan tim gitu atau organisasi. Dan pengikut sering tidak dapat langsung mengetahui kapan pemimpin ini bohong, kapan pemimpin ini jujur gitu. Akibatnya, para pengikut itu mempercayai orang yang salah. Lalu ada juga servant leadership. Nah, itu tuh nggak salah untuk menginginkan para pemimpin kita menjadi rendah hati, gitu, otentik, jujur, dan berorientasi pada pelayanan. Hal-hal yang menjadi serba salah ketika organisasi mempromosikan konsep-konsep ini dan pengikut berharap untuk melihatnya dalam pemimpin mereka. Dan mereka yang dipromosikan akhirnya menjadi politisi yang ambisius, serakah, dan melakukan segala hal cara sepanjang membantu mereka dipromosikan dan memenuhi ekspektasi yang mereka terima gitu. Jadi, apa yang dapat dilakukan organisasi untuk menyelaraskan harapan mereka dan karyawan dengan lebih baik tentang siapa yang harus menduduki suatu posisi gitu. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi. Yang pertama, menerapkan budaya data dalam melakukan perekrutan, penyeleksian, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Tidak hanya berdasarkan penilaian manusia saja gitu. Lalu mengadopsi sistem yang lebih baik untuk mengevaluasi dan mengembangkan bakat kepemimpinan. Nah, itu tadi beberapa penyebab managerial incompetence and derailment dan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kepemimpinan. Sebagai materi penutup pada kesempatan kita kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami, dan terima kasih untuk atensi rekan-rekan semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.